Alvin Kennedy adalah sosok pria kreatif yang memiliki semangat tak kunjung padam. Ide-ide segarnya selalu muncul atas dorongan rasa keingintahuan. Tak heran karena banyak ide kreatif tersebut, dia dipercaya orang tuanya menjadi CEO PT Maju Motor Group yang merupakan perusahaan otomotif terdepan di Sumatera Selatan yang kini sukses go nasional. Pada tahun 2008, Maju Motor Group baru memiliki 4 dealer otomotif. Kini di tahun 2021 telah memiliki 32 dealer otomotif yang tersebar di berbagai kota besar yang ada di Indonesia. Lantas bagaimana sosok Alvin Kennedy, CEO Maju Motor Group tersebut melihat potensi suatu daerah yang cocok untuk dilakukan ekspansi usaha? Berikut penuturannya. Ya, saya pikir sebagai pengusaha pasti kita ingin berkarya ya sebaik mungkin. Kita melihat ada kesempatan, tentu kita ingin terus mengembangkan usaha yang sudah ada tentunya ya. Karena kita yakin ini kan menjadi satu prestasi baik bagi diri saya sendiri. Saya pikir juga bisa ke depan kalau kita bisa sukses di level nasional, juga bisa mengharumkan saya sebagai salah satu seorang putra asli Sumatera Selatan ya, yang bisa mengembangkan terutama di bidang otomotif ya. Saya sudah mengembangkan ke beberapa kota besar juga di Indonesia seperti itu. Mudah-mudahan juga menciptakan lapangan kerja dan lain-lain ya. Di mana aja Pak yang Bapak kembangin? Kita sudah ada di sebagian Sumatera, seperti kalau di agak atas itu dari tentu ya asli Sumatera Selatan tentu ya. Di beberapa kota Sumatera Selatan, Bangka, Bengkulu, Jambi, Muara Bungo, di Sumatera Barat, Padang, Batam, Tanjung Pinang, itu di Sumatera ya. Terus kita juga ada di Jawa, di DKI, Jakarta tentunya, Banten, Tangerang, lalu di Jawa Barat, Bandung, Jawa Timur, Surabaya, Bali, NTB, Lombok. Itu sekarang kita sudah punya dealer otomotif 3S di situ. Apa aja yang jual? Uling atau gimana? Beberapa brand ya, kita memegang beberapa brand. Tentu kita ada brand Honda, Mitsubishi, Fuso, Wuling dan Hyundai. Dan juga saya juga ini ya, ada part of the Jeep Indonesia. Kita sebagai distributor tunggal Jeep Indonesia itu saya partneran dengan beberapa teman untuk Jeep Indonesia. Dari sebanyak itu cabang-cabang itu Pak, Ya. Dalam sebulan atau setahun berapa lah Pak kira-kira? Kita sekarang dalam kondisi pandemi begini, target kita tuh kurang lebih sekitar 800 sampai 850 unit ya satu bulan. Sekitar kalau dihitung dari market share nasional itu 1,2%. Tapi untuk tahun depan kita menargetkan penjualan Maju Motor Group itu sekitar 1.200 per bulan. 1.200 unit mobil baru per bulan ya. Kita menargetkan 1,2% target pangsa pasar nasional. Kalau dari seluruh mobil itu Pak, untuk saya ini yang paling banyak mobil apa yang dijual? Di grup kita cukup merata ya. Kita punya 3 main brand ya. 3 main brand kita itu Mitsubishi, Honda, dan Wuling ya. Ini penjualannya cukup merata, sekitar masing-masing itu porsinya 30% lah dari grup saya. 30% ya. Tentu yang nomor satu yang menjadi prioritas saya adalah punya tim yang bagus Pak. Tim yang bagus gitu kan. Dengan adanya tim yang bagus, perusahaan dapat berjalan dengan baik. Nah, selain tim yang bagus, tentu kita perlu menyiapkan infrastruktur sistem IT ya yang baik dan real time juga, sehingga saya punya sekarang dealer otomotif tuh 32 cabang. Jadi di Indonesia Pak? Di Indonesia, dan saya perlu mengambil keputusan yang cepat, kontrol juga yang baik begitu kan. Jadi sistem juga perlu. Yang ketiga tentu leadership ya, dari masing-masing saya dan leader sendiri gitu. Bagi waktu, kita tetap perlu audit, kita tetap perlu komunikasi yang baik dengan tim.
dan juga hubungan ya, human ini juga sangat penting. Jadi kita kerap untuk meeting reguler maupun kunjungan-kunjungan ke cabang itu tetap harus dijalankan. Kalau kunjungan ke cabang itu setahun berapa kali Pak? Kalau saya sih menargetkan satu cabang itu dapat dikunjungi paling nggak setahun 2 kali lah. Setahun 2 kali itu Pak? Atau minimal 1 kali lah harus dikunjungi. Gimana Bapak membuat teamwork Pak sehingga bisa kerja begitu luar biasa itu Pak? Ya saya pikir saya orangnya tidak terlalu complicated ya. Yang penting saya butuh tim yang selalu saya bilang yang punya spirit sama. Saya cari tim yang selalu saya ingatkan, saya cari tim yang orang yang benar-benar mau sukses, ya kan? Mau bekerja keras, mau mencapai sukses, ya ayo, itu aja kuncinya satu. Karena saya sangat butuh orang-orang yang bisa saya ajak berlari cepat gitu kan. Saya butuh orang yang saya bisa ajak terus berkomitmen gitu ya untuk mencapai sukses gitu ya. Dan selebihnya tentu ya normal aja, saya pikir seperti komunikasi yang baik dengan tim ya, daily monitoring, daily motivasi, begitu saya pikir itu memang penting ya untuk dari membangun sebuah tim, mendapatkan trust dari mereka. Kita juga harus menunjukkan bagaimana walaupun sebagai the top leader kita perlu menunjukkan bagaimana sih spirit perusahaan ini. Kita sebagai pemimpin tertinggi kita harus tunjukkan. Ketika kita tunjukkan, mereka akan follow seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, prinsip kerja Bapak gimana? Prinsip hidup itu Pak? Oke Pak, saya sih sebenarnya simpel aja. Kalau prinsip hidup itu satu, saya selalu diajarkan orang tua saya selalu pegang sampai hari ini adalah apapun itu harus kita mulai dengan tujuan itikat yang baik. Itu nomor satu. Saya percaya ketika segala sesuatu kita mulai dengan tujuan yang baik, itikat yang baik, mudah-mudahan diberkati oleh Tuhan. Gitu ya. Ketika kita mulai sesuatu, apapun keputusan yang kita ambil yang baik, tujuan yang tidak baik, cepat atau lambat, menurut saya hasilnya pasti tidak baik. Itu yang nomor satu. Kedua adalah saya punya kerja, kita harus kerja cerdas, kerja keras, dan kerja tuntas. Itu penting. Oke. Dan ketiga adalah disiplin. Itu saja sih saya pikir. 3 moto yang saya selalu pegang dalam hidup adalah satu, semuanya harus kita mulai dengan itikat baik. Kedua, kita harus kerja dengan cerdas, keras, dan tuntas. Ketiga adalah kita harus punya disiplin, konsistensi. Itu yang kadang-kadang banyak orang pintar ya, banyak orang yang kerja keras, tetapi tidak banyak yang punya komitmen dan punya disiplin untuk terus konsisten untuk melakukan itu banyak, apalagi terutama anak-anak muda ya, karena mau cepat instan, ada yang mau segalanya mau cepat, tidak konsisten. Itu yang sayang. Sebenarnya bisnis itu ada momentumnya ya. Mungkin seperti saya, momentum saya ini mungkin membesarkan perusahaan dalam 3 tahun terakhir ini. Dalam 3 tahun terakhir ini kami justru di kondisi yang pandemi kita bisa grow yang cukup masif ya. Masa kuliah, masa sekolah itu Pak, gimana Bapak melaluinya Pak? Maksud saya tuh dari Bapak mulai kuliah di mana, pendidikan di mana? Ya, saya pikir saya lahir di Batu Raja ya sebenarnya. Saya lahir di Batu Raja 26 November 82. Lalu saya semenjak SD, keluarga saya pindah ke Palembang. Lalu saya SD di Palembang, SMP sampai kelas 2 di Palembang. Terus saya sempat melanjutkan studi SMP di Singapura. Lalu SMA saya sempat balik lagi ke Palembang di Safris 3. Lalu saya melanjutkan college ke Australia ya, dan habis itu ke Amerika untuk diploma. Ke Amerika Serikat diploma, lalu saya pulang ke Jakarta. Pada saat itu saya tidak langsung bergabung dengan bisnis keluarga. Oh, itu dulu saya mendirikan usaha sendiri di Jakarta. Waktu itu saya dan beberapa teman-teman kita mendirikan kafe gitu kan. Ya biasalah bisa anak muda gitu kan, kita mendirikan kafe.
Lalu ya tetap ya panggilan mungkin ya, karena keluarga saya memang basicnya bisnis awalnya di otomotif. Lalu saya sempat membuka showroom used car dan multi brand di Jakarta. Lalu saya belajar bisnis mobil import ya, CBU di Jakarta. Akhirnya sebelum terakhir saya menikah dan kembali ke Palembang untuk membantu bisnis keluarga. Pertama kali ikut di bisnis keluarga gimana Pak? Kesan Bapak awal-awalnya? Ya, tentu ada tantangan sendiri ya, walaupun saya anak dari pemilik perusahaan gitu ya, tentu ada tantangan ya, tentu seperti ya mungkin mereka di depan akan yes sir gitu ya, cuma di belakang kan mereka belum tentu, mereka butuh leader yang memang bisa mereka respect begitu kan, dan respect itu tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan ini, kita harus tunjukkan gitu. Tapi seiring waktu dengan prestasi ya, dengan hasil kerja yang saya bangun bersama-sama dengan tim, semua akhirnya lebih baik ya. Terutama saya masih ingat waktu saya baru masuk di bisnis keluarga, itu dealer yang ada, dealer mobil itu mobil baru yang ada itu cuma 4. Waktu itu dari papa saya, waktu serahkan ke saya itu ada 4 dealer. Wih, dan sekarang 22, dalam waktu kurang lebih 13 tahun mungkin ya, saya bantu di bisnis keluarga itu, saya sudah mengembangkan ke 32 dealer. Dan mudah-mudahan ya kalau diberikan rezeki dan mudah-mudahan situasi ekonomi Indonesia juga terus membaik, mudah-mudahan kita akan terus mengembangkan dealer untuk kedepannya. Ini masih wilayah barat semua Pak? Nggak ke wilayah timur, tengah? Timur kan kita ada di Jawa Timur. Oh, ada juga? Lombok, NTB, ya itu kita udah masuk. Luar biasa sekali itu Pak.